Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di Waalaikumsalam. hari, Senin ini ya. Ini, hari perdana untuk pekan ini. Mudah-mudahan semua, tetap semangat ya melihat memasuki pekan pertama gitu dan nanti kan biasanya masih banyak yang males-malesan kalau, masuk hari pertama gitu karena suasananya masih suasana libur terus. Oke, kami temani Anda untuk memberikan semangat untuk berbincang dalam program Off the Record, baca berita di balik berita masih terus bersama kami, saya Hersy Arif. Dan saya Egi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan semangat dan sehat. Yes. Oke, Mbak Agi, apa nih yang mau kita bahas di hari Senin ini? Iya, kita mungkin masih akan memfollow up ya Mas Hersu, Mhm, eh, peristiwa yang kemarin gitu. Ya, mhm, kita kan di edisi sebelumnya kita membahas soal pemukulan Dokter Koas itu. Dan mhm, sekarang sudah ada perkembangan yang lebih baru lagi tentang mhm, peristiwa tersebut. Tapi selain oke. itu juga mungkin apa yang terjadi pada Pak Jokowi, Mas Ah, Hersu nih biasanya paling mhm, ya. paham nih. Iya, iya. Nanti Anda bisa juga, tapi kita kita bahas juga, nanti Anda juga bisa bahas, saya lihat perspektifnya tentu dari sisi politik juga ya, bahwa memang Pak Jokowi sekarang sangat aktif sekali, apanya, media sosialnya dan kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh yang berkunjung ke sana kan ya. Jadi ramai sekali Mhm. ini, saya melihatnya ini loh sekarang Pak Jokowi nggak seperti janjinya mau jadi aktivis lingkungan, ternyata masih jadi aktif terus politik. Ini mungkin saya lihat ini ya, nih kita bahas sedikit aja. Pak Jokowi lihat kalau Mhm. mengandalkan Gibran saja belum cukup kuat gitu ya untuk Betul. menandingi Pak Prabowo. Jadi dia harus ada faktor Mhm. dia yang kemudian nanti bisa dikonversi menjadi endorsement terhadap Gibran. Kira-kira seperti itulah kita bacanya. Nanti Mhm. detailnya seperti apa kita kita bahas dulu. Bagi mau bahas yang mana dulu? Mau soal Lady Mhm. Aurelia itu atau Pak Jokowi. Pak Kalau Jokowi. ya Lady ini ada perkembangan terbaru katanya dia sudah diskors ya dari oleh Mhm. Putra Universitas Sriwijaya karena bagaimanapun dia kan jadi faktor penyebab ini peristiwa ini terjadi gitu. Nah, Betul. oke silakan bagi yang Mhm. memulainya dari mana dulu. Pak Jokowi sepertinya menarik ya Mas Hersu, Oke. karena Mhm. ini Pak Jokowi masih ada di benak para tokoh politik begitu ya. Dia masih memiliki paling tidak endorsement, kalau saya rasa sih begitu. Jadi sekarang posisinya jadi seperti influencer, buzzer besar begitu ya. Mhm. Atau seperti para pemilik Instagram dengan follower besar begitu ya Pak. Pak Jokowi kan Ya. juga memiliki Instagram, memiliki akun-akun dengan follower besar. Kalau saya melihat posisinya seperti itu, karena seperti misalnya sekarang kan akan ada pemilihan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Itu Mhm. sebelumnya Sandiaga Uno Mhm. begitu menemui dia di rumahnya, dan sekarang Mardiono juga hendak menemui. Ini kan dua orang ini akan berkontestasi. Selain juga kalau tidak salah Saifullah Yusuf ya berkontestasi untuk menjadi ketua umum P3 gitu, walaupun partai ini tidak lolos parlemen, tapi mereka sepertinya ingin kembali seperti dahulu. Dan mereka ini sepertinya akan menemui kalau Sandiaga Uno sudah, Mardiono ini sepertinya berikutnya saya tidak tahu, Saifullah Yusuf apakah juga begitu Mas Hersu. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa em, setidaknya ini jadi kayak eh Raffi Ahmad gitu ya. Tapi ini tokoh Mhm. politik tapi jadi seperti Raffi Ahmad yang sepertinya kalau seandainya ditemui maka itu akan menjadi berita gitu ya. Karena Pak Jokowi ini mau tidak mau dia mantan presiden, jadi dia masih menjadi prominent, yaitu masih menjadi seorang tokoh. Salah satu unsur untuk news value itu dia dapat begitu kan. Pasti siapapun yang menemui dia akan mendapatkan efek begitu Mas Hersu. Ya, iya, iya, Tapi iya. kalau ya kita kita melihat ini untuk perpolitikan Indonesia ini tidak, kalau kalau kita melihatnya ini tidak baik ya, Tidak apalagi dengan sehat. jejak Jokowi tidak sehat lah begitu, apalagi dengan jejak Pak Jokowi yang seperti itu. Dan barangkali kalau Pak Jokowi justru melihatnya dari sisi yang lain, yaitu dari sisi dia akan berada terus di pemberitaan begitu Mas Hersu, apalagi memang dia sengaja ada beberapa
akun-akun itu yang memang setiap hari itu selalu memberitakan dirinya. Bahkan seperti yang Mas Hersu kirimkan kepada saya, yaitu seperti sholat Jumat saja kan dikontenkan. Itu terus Mas Hersu, setiap Mm-mm. sholat Jumat selalu Ini dikontenkan, kelakuannya baik kok dari sama dengan kayak dulu ya. Kalau dulu kan juga sholat itu selalu jadi konten kalau dulu ya. Jadi imam, jadi tukang ya, sholat dan sebagainya jadi mhm, selalu jadi konten gitu. Dan saya cuma ingatkan saja ya para tokoh P3 yang mau bersaing, mau perebutkan ketua umum tadi ada sebut ada Pak Mardiono, mhm. ada Sandiaga Uno, ada Saifullah Yusuf, ada satu lagi siapa yang Ya, akan ada satu lagi lupa saya. Ya. ya itu mereka harus ingat bahwa sekarang ini P3 itu tidak lolos parliamentary threshold itu peran Pak Mhm. Jokowi sangat besar karena di era Pak Jokowi ini kan partai ini dipecah belah kan. Kemudian sampai ada Mhm. kepengurusan kembar dan sebagainya. Pola yang Mhm. baku lah yang di eranya Pak Mhm. Jokowi itu bahwa dipecah belah kemudian dikuasai kan gitu oleh Pak Jokowi. Tapi ada yang Mhm. sampai kebablasan seperti P3 kemudian akhirnya karena konflik internal yang berlanjut membuat mereka tidak lolos parlemen. Sementara kalau kayak Golkar misalnya masih karena masih cukup kuat jadi mereka bertahan situasinya Mhm. seperti sekarang. Tapi sampai terakhir kan Pak Jokowi juga tetap menguasai Golkar melalui melalui Bahlil kan gitu. Mhm. Iya, iya, iya betul sekali. Jadi ini pragmatis banget ya. Mereka tidak melihat bahwa Pak Jokowi menjadi eh, salah satu penggerak atau salah satu variabel besar dari kerusakan Mm. tersebut. Oh ya, Yang mm. kita tahu sebelumnya ini kan memang pemimpinnya itu sebetulnya apa ya? Kita bisa bisa katakan tidak terlalu pro lah kepada Pak Jokowi. Jadi masih main dua kaki lah seperti itu dan itu diketahui juga oleh Pak Jokowi. Dan ini juga di-using atau dipergunakan ketika itu ya untuk memecah gitu sebelum akhirnya Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi begitu. Tapi yang sekarang ini yang penting gue jadi ketua umum deh gitu kan. Mm. Sowan, terus kemudian menjadi berita, terus kemudian mendapatkan efek, berharap mendapatkan Nah, efek ya, ya. mereka yang Itu yang itu yang jadi pertanyaan ya saya silakan. lagi. Itu yang jadi pertanyaan Mm-mm. saya. Kalau dalam pilkada kemarin itu yang disebut saya endorsement Mhm. power lah gitu ya. Meskipun kita tahu sebenarnya Mhm. bukan hanya endorsement power, tapi juga pengerahan kekuasaan yang sebagai parcok Mhm. dan bansos dan sebagainya. Betul. Nah, kalau Mhm. sekarang ini internal P3 itu kan yang memilih di kalangan internal bukan publik gitu yang melalui Mhm. Betul. melalui Mhm. elektoral Mhm. begitu. Nah, kalau Mhm. mereka tetap kesuan ke Pak Jokowi, apakah dengan begitu ini mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi itu masih punya kekuatan besar Mhm. menggerakkan aparatur negara gitu untuk sampai tangannya menjangkau ke dalam partai-partai politik itu yang membuat saya jadi penasaran gitu. Karena memang kalau kita lihat daftarnya panjang banget nih sekarang orang yang sowan ke Pak Jokowi bukan hanya kalangan politisi, rakyat biasa juga kemarin kan Mohtar Yadi itu bersama anak dan cucunya itu jadi generasi sampai generasi Ya. ketiga dibawa sowan ke Pak Jokowi. Ini kan jadi menarik dalam kasus Mohtar Yadi ini waktu itu kan kita menduga-duga ini mungkin bagian dari upaya untuk rehabilitasi karena ada pernyataan dari Aguan Mhm. ya yang menyatakan bahwa Betul. itu mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi ditinggalkan oleh oleh para Oligarki. Taipan ya oligarki dan saya kira itu habit yang biasa buat para Taipan karena orientasi mereka memang pada kekuasaan begitu ya siapapun yang berkuasa mereka Mhm. akan dekat. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo yang berkuasa ya mau nggak mau pasti Pak Prabowo yang harus mereka dekati. Tapi kalau kemudian Mohtar Riyadi yang datang ke rumahnya dan sebagainya, kita tahu kan ini pemain global ini keluarga Riyadi ini. Mhm. Kita pernah kemarin singgung di Amerika dan sebagainya. Apakah ini Betul. kemudian bagian dari mereka melihat bahwa agak sulit berharap mendekati Prabowo gitu? Mhm. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo pas agak berbeda dengan Pak Jokowi ya tidak bisa disetir-setir. Walaupun saya dapat informasi bahwa sebenarnya James Riyadi itu juga cukup dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan kemarin Mhm. dalam sambutannya di Kadin kan dia bercerita bahwa mengapa dia memutuskan bergabung di Kadin ini karena ini kan sebagai satu-satunya organisasi pengusaha dan dia yakin di bawah Pak Prabowo itu Kadin akan bisa jadi lebih kuat, powerful di dunia internasional gitu. Nah ini saya jadi terakhir apakah kemudian mereka melihat bahwa masih tetap lebih mudah di era seperti Pak Jokowi, apa-apa bisa diatur, semua kehendak dari oligarki ini diakomodir dan itu terlihat dalam pembentukan undang-undang Omnibus Law kan begitu Mbak ya. Eh, Mhm. nah, kalau sama Prabowo mungkin sulit karena Prabowo sendiri misalnya begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan beberapa pasal di antara Omnibus Law itu dan kemudian Pak Prabowo kan
menolak untuk cawe-cawe begitu. Dia memutuskan harus mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Beda dengan Pak Jokowi yang pada waktu Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law dan menyatakan itu inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi dalam waktu 2 tahun, Pak Jokowi malah mengeluarkan Perpu, kan beda banget gitu. Betul. Dan saya melihat apakah dengan begitu melihat ya kalau gitu Pak Prabowo jadi cukupkan sajalah 5 tahun, tapi setelah itu kita siapkan Gibran yang dipastikan itu jauh lebih mudah nanti diatur ketimbang bapaknya. Saya sih duga-duga seperti itu, walaupun banyak yang menyatakan bahwa ini agak rasanya nggak seperti itu. Dia nagih, banyak juga yang nulis gitu. Para Taipan Cukong ini nagih ke Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi. Saya kira bukan tabiatnya Cukong seperti itu ya, Taipan seperti itu. Mereka tahu kok itu investasi yang bisa hilang kalau kalau di kekuasaan itu ya. Jadi kalau Pak Jokowi sudah berakhir ya sudahlah, kalau bahwa dia punya utang yang belum dipenuhi ya itu nggak bisa ditagih lagi, dia tahu begitu. Jadi ya lebih baik disiapkan anaknya gitu yang lebih mungkin akan jauh lebih mudah diatur. Saya sih membacanya seperti itu, Mbak. Iya, ya, bisa kita baca demikian ya, karena memang kepemimpinan di Indonesia, walaupun kita mengatakan bahwa mandiri, kita memilih pemimpin kita secara mandiri, tapi pengaruh dari luar, pengaruh global itu tetap saja eh, mempengaruhi dan banyak bermain di sini, begitu tangan-tangannya tuh menjangkau sangat panjang dan sangat luas, gitu. Dan kita tahu bagaimana Pak Jokowi ini sangat dekat dengan Xi Jinping, sangat dekat dengan pemerintah Cina, begitu, Ya, yang mengatakan sebagai kakak besar, begitu ya. hmm, Kalau kakak seperguruan itu Suheng, Jokowi ini apa apa? mengatakan Big Brothers, begitu ya Mas Big Yesu Brothers. ya. Big Brothers. Dan kita tahu bahwa kalau dari beberapa pengusaha-pengusaha apa Tionghoa yang ada di Indonesia ini kan Lipo dan terutama James Riyadi dan Muhtar Yadinya ini masih sangat erat kaitannya dengan tanah leluhurnya. Bagaimana mereka juga dekat juga dengan pemerintah Cina begitu, dan apa yang kita tahu juga mungkin kalau yang lebih lebih ke ini, gedung mereka yang ada di Hong Kong pun juga menjadi salah satu menjadi ikon gitu dari Hong Kong begitu Mas Irsu. Kalau kita melihat Lipo itu kan bahkan orang Hong Kong pun kalau kita mau kemana kita lihat Lipo, Lipo sebelah situ berarti ada di sebelah sana gedung yang ini, tapi dia menjadi salah satu signature-nya yang ada di situ. Ya. Begitu juga dengan mainland-nya, begitu juga dengan RRC-nya begitu ya. Mereka juga memiliki apa investasi yang sangat besar di sana gitu. Jadi ini ada pengusaha turunan Cina yang sepertinya memang sudah lepas dari RRC. Tapi kalau Lipo ini kan sangat dekat juga dengan apa pemimpin di tanah leluhurnya dahulu begitu. Jadi ya saya sih melihat juga ada juga pengaruh dari pemerintah Cina juga lewat Lipo begitu Mas Yersu. Apalagi Pak Jokowi ini memang sudah mendesain begitu kan. Dia menginginkan agar pemerintahnya dia apa yang dia desain dari sekarang pembangunan itu dalam 10 tahun yang akan datang akan begini, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Dia akan berkali-kali mengatakan seperti itu. Nanti pada tahun 2030, 2035, 2045 kita akan begini, kita akan begini, kita akan begini gitu, bahkan sampai kemudian tuan rumah Olimpiade pada tahun yang kesekian apa dan sebagainya, yang sebetulnya itu bukan apa dengan pemimpin yang ini dia bukan menjadi haknya dari Pak Jokowi, mungkin akan lebih berhak itu adalah pemimpin yang akan datang. Kalau seandainya kita seperti Pak Harto dulu memiliki apa rencana jangka panjang GBHN yang jangka panjang, mungkin kita kan bisa ada skema seperti ini, tapi sekarang kan memang berbeda yang terus-menerus yang masa depan itu akan kita buat gini akan ya tentunya dia berharap bahwa nanti yang kedepannya tetap juga adalah orang-orangnya Pak Jokowi ya siapa lagi keturunan Pak Jokowi yaitu Gibran, dan kemudian tidak salah kalau orang kemudian menyebut nama Jan Etes atau Kaisang atau Bobi begitu ya, pokoknya dari klan Pak Jokowi. Jadi ya saya rasa ini memang berhubungan dengan itu, dan sepertinya dengan kedekatan Pak Jokowi dengan oligarki ya mereka juga fine-fine aja kalau mengikuti desain tersebut, karena selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa ini banyak sekali kebijakan dari Pak Jokowi itu yang memang berpihak kepada oligark. Jadi seperti ya kalau seandainya Muhtar Yadi dan James Riyadi ini kan kemarin sowan ke Pak Jokowi tahun 2015 mereka mendapatkan bintang kehormatan Republik Indonesia. Jadi ya ya wajar mereka ini memang sangat dekat gitu ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kita perlu waspadai adalah bagaimana
supaya rencana itu kalau memang ada dan kemudian ini terus bergulir, ya kita patahkan di tengah. Karena kita sudah tahu mengalami selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, inilah yang terjadi begitu ya. Begitu banyak investasi dari asing yang hilirisasi apa dan sebagainya, dan ternyata hilirisasi banyak yang omon-omon. Pertumbuhan ekonomi besar tinggi 27%, ternyata itu hasilnya itu lebih banyak dinikmati oleh investornya, oleh pihak lain, bukan oleh warga setempat. Warga setempat bagaimana? Mereka tetap miskin-miskin saja. Hampir tidak ada perkembangan, kan seperti itu. Jadi kita berharap Pak, salah satu apa namanya pilar ekonomi yang sekarang ini sedang atau pembangunan ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo, salah satunya kan tetap pada hilirisasi. Tapi kita berharap bahwa hilirisasi pada masa Pak Prabowo itu akan berbeda. Jadi hilirisasi yang betul-betul demokratis, hilirisasi yang menguntungkan bagi kita, hilirisasi yang ada transfer teknologi, yang kemudian tenaga kerjanya juga banyak lebih banyak dikerjakan oleh pihak Indonesia, tidak ada perbedaan gaji dan bahkan mungkin mungkin seperti di Qatar, seperti di mana tempat lain, yang di mana tenaga kerja dalam negeri justru gajinya lebih tinggi daripada yang di pihak luar. Kita diberi kesempatan lebih besar dan ekonominya masuk ke kita, uangnya masuk ke kita, devisanya masuk ke kita. Itu kan yang ingin kita inginkan gitu Mas Hersu. Ya, ya. Yang terbaru kan selain Musaryadi itu kan sebenarnya pada hari yang sama itu ya, hari Jumat itu kan dia menerima dua orang warga Riau itu ya, itu yang rame Oh banget ya iya, di media sosial sekarang ini ya Mbak Agi ya. karena sampai sujud-sujud Mas Hersu. Ya, ya, ya. Jadi Bersimpuh lah jadi ya itu mobil ya. iya bersimpuh begitu di jalanan loh itu. Jadi Pak Pak Jokowi keluar dari apa dari jalan yang menuju ke jalan raya itu dan mereka itu dua-duanya bersimpuh gitu. Kalau diistilahkan oleh akun yang melekat kepada Pak Jokowi itu bersujud gitu Mas Hersu. Jadi mereka supaya Pak Jokowi mau berhenti dan akhirnya dia berhenti begitu ya. Dan ternyata dia entah warga ini seperti yang sebelumnya ada wanita kan sebelumnya Mas Hersu, warga Kalimantan kalau tidak salah yang katanya berkali-kali berusaha menemui akhirnya bertemu, dan ini juga warga Riau ini akhirnya bertemu tapi Pak Jokowi sholat dulu, sesudah itu baru ditemui masuk ke dalam rumahnya begitu. Jadi kalau kita melihat begini, ini yang jadi penguasa siapa ya? Kok warga mengeluh kepada Pak Jokowi begitu? Tapi saya yakin bahkan Pak SBY pun juga mengalami hal yang sama. Tapi dia tidak ekspos itu begitu. Dia tidak tidak memiliki akun, tidak memiliki media yang hal-hal yang seperti itu kemudian dia dia jadikan sebagai propaganda begitu. Iya, kalau seandainya ada masalah, selesaikan saja. Warga apa namanya di daerah di tempat kelahiran Pak SBY kan juga sering sekali berinteraksi dengan dia kan. Dia Iya, kan sering ya. berolahraga, jalan kaki sampai di pantai, dikerumunin apa. Tapi itu tidak menjadi komoditi begitu Mas Herso. Ya ini hati-hati nih para influencer ini bakal kalah sama Pak Jokowi karena kelihatannya jadi influencer baru nih sangat aktif. Ya apalagi kemudian akun Instagramnya itu udah berapa 57 juta ya Mbak followernya, yaitu salah satu pemimpin dunia yang terbesar itu. Dia kalah dengan Sana. Modi ya. Modi itu 3 juta, sementara Trump lebih gede lagi ya. Trump tuh kalau dibandingkan dengan Trump tuh berapa terakhir? 88 juta kalau tidak salah. Sementara kalau Joe Biden segala macam itu kalah jauh dibandingkan dengan Oh iya. ya, kalah perdana menteri yang keren-keren di Eropa misalnya kayak Macron atau yang di Kanada Trudeau dan sebagainya gitu nggak segede Pak Enggak, Jokowi ya, karena mungkin enggak. faktor Mhm. karena jumlah penduduk Indonesia juga sangat Penduduk negaranya. besar ya. Mhm. Ya, ya, Iya, gitu. betul. Mhm. Oke. Ya, jadi Pak Jokowi ini kalau seandainya kemudian beralih profesi Hmm. menjadi selebgram Hmm. atau influencer, wah ini Ya endorse-nya itu ini tadi ya Anda mahal bilang tadi sekali Mas Hersu. Raffi Ahmad terancam itu ya Mbak Agi ya. Oh, terancam, terancam. Walaupun Jadi satu geng kalau mereka ya sebenarnya. Satu itu klaster lah ya. influencer, iya, influencer yang tidak sebesar Raffi Ahmad aja begitu, ada yang dia untuk endorse itu 40 juta Mas Hersu, sekali endorse untuk Ya, di ya, ya. Instagramnya ya, Ya, kalau Pak begitu. Jokowi nggak gitu lah urusannya. Ini konsesinya politik lah. Duit udah berlebih lah Pak Oh, Jokowi itu ya. Ada di urusannya kantongnya adalah berapa? 11 kekuasaan. triliun di kantongnya kan. Oh iya betul. Oke, kita pindah Ya. ya ke Lady Aurelia ini ya. Yang saya tadi sebut kabar Mhm, mhm. terbarunya katanya dia sudah
di skor selama 3 bulan, dan berarti kalau skor 3 bulan Mhm. itu dia mesti, berarti dia akan mengikuti batch berikutnya dari koas itu, Mhm. walaupun sebelumnya dikabarkan katanya dia mau dipecat ya, Mbak Agi, di drop out ya dari situ. Ya. Walaupun Mhm. sebenarnya kalau Mhm. walaupun tidak di drop out pun menurut saya dia, saya juga sepakat, banyak yang menyarankan dia udahlah nggak usah dilanjutin ke dia menjadi dokter lagi, karena satu ya dia memang kayaknya passionnya tidak di situ, karena kalau jadi dokter mau nggak Betul. mau otomatis dia harus juga piket di malam tahun baru, di hari libur dan sebagainya. Terus yang kedua ya dia pasti udah di blacklist itu oleh komunitas di apa di dunia kedokteran. Susah kalau di Mhm. kedokteran ini kan esprit de corps-nya kuat banget ya, begitu Ya. semacam itu dianggap, wah ini pasti Mhm. pertama satu esprit de corps, kedua orang juga rese, ini capek gue urusan sama anak model beginian kan gitu kira-kira. Iya, yang seperti ini, misalnya kayak seperti eh, kalangan profesional seperti ini ada satu peristiwa, walaupun misalnya mereka ada di Jakarta, ada peristiwanya diri, ya mereka akan cepat dengar, begitu kan Hmm. Mas Hersu? Karena Hmm. ini emang profesi yang sangat orang mengetahui satu sama lain, karir orang pun kita saling memantau satu sama lain kan seperti itu. Kalau kita memiliki keluarga yang dokter tuh, mereka memiliki apa ya, karena profesi ini memang sangat khusus begitu kan ya. Jadi apalagi dengan jejak yang seperti ini pasti, makanya ada yang bertanya Mas Ir, apakah selama 3 bulan nanti orang akan melupakan peristiwa ini gitu kan? Ya itu jelas tidak mungkin gitu ya. Ini akan melekat eh, apa pengalaman yang seperti ini. Bahkan Dokter Hmm. Tompi yang kita Hmm. kenal begitu ya, ya dia dokter, dia juga seorang artis gitu. Dia mengatakan itu koas yang bikin ibu dan sopirnya terlibat. Apa masih enak kalau lanjut kuliah? Hmm. Mending keluar terus buka usaha kantin aja nggak sih, katanya begitu. Oke, Ya itu. keluarnya oke, Hmm. Tapi tapi kalau bukan usulan untuk kantin usaha enggak lah, dia ini kantin ini pengusaha, pengusaha enggak besar, lah. ini keluarganya bapaknya pejabat dan ibunya juga pengusaha gitu ya. Dan nah, tapi Tompi ini kan memang dokter, dia dari UI ya, jadi dia, dan dia tahu Betul. dunia 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 kedokteran seperti apa, dia paham banget. Jadi saya kira omongan Mhm. dari Tompi ini jangan dianggap bercandaan, ini soal yang serius itu Mbak. Betul, betul sekali. Ini juga mendapat tanggapan sampai banyak sekali yang kemudian merepost pernyataan dari Tompi ini. Ini juga bejibun, Mas Hersu. Jadi ada misalnya yang mengatakan, benar dok, itu bakalan dapat tanda khusus karirnya sebagai dokter bakalan mentok. Nah, ku tandai kau gitu Dari, ya, biasanya gitu ya. iya, jadi begini. Dan dari kolegium ID atau rekan sesama profesi pasti jadi alergi. Lebih baik menekuni bidang yang baru. Wah, ini juga nggak bagus nih. Hmm. Masa jadi jogeter TikTok, bukan itulah gitu ya. Jadi artinya mendapatkan pengalaman yang sangat besar lah bagi Lady ini. Bahkan juga dari pengacaranya, kuasa hukumnya, itu mengatakan bahwa dia sekarang ini mengalami semacam kejiwaannya terganggu begitulah ya. Stres, bukan Bukan hanya dia, katanya ibunya juga stres, stres katanya ya. betul, betul stres, tidak mau keluar dari kamar begitu ya. Ya, karena mendapatkan hujatan dari seluruh Indonesia, bayangkan gitu. Mereka juga mengatakan mereka terutama pengacara ini mengatakan akan melaporkan mereka yang memelintir-memelintir atau menyebar hoax gitu. Wah, Ya repot. mungkin Ibu ini bukan memelintir-melintir Ibu, saya rasa kalau netizen itu. Hmm. Tapi mereka ini seperti apa ya, netizen itu kan melakukan perbandingan itu banyak sekali. Hal yang seperti yang terjadi pada Lady ini Mas Hersu, kemudian dibandingkan dengan Mario Dendi, itu kan banyak sampai ribuan saya rasa. Hmm. Dan apa yang terjadi pada Mario Dendi kita tahu begitu ya. Cuman kalau ini setidaknya agak berbeda lah. Dia dari keluarga yang Mas Hersu mendapatkan informasi bahwa dari keluarga pahlawan juga ya Mas Hersu ya. Ya Dari tokoh ya, kakeknya ini ya apa saya kan tokoh ya. ya banyak yang mengingatkan kan Mbak Agi, Mhm. ini kenapa laporan harta kekayaannya kok janggal, dan kemarin juga kita membahas Mhm. tuh, saya sampai punya pom bensin segala macam kan kemarin Mhm. kan kita Mhm. bahas. SPBU ya. Terus punya Mhm. rumah di Jakarta, dan ada yang sekarang lagi rame itu rumah di Jalan Supeno yang ada fotonya ya, itu Mhm. memang rumah Ya, lama yang sekarang kelihatannya sedang direnovasi. Saya dicat oleh Pak Marzuki Ali ini. Rupanya Pak Marzuki Ali ini kenal dengan keluarga Deddy Mandarsa, itu orang tuanya dari Lady Aurelia itu. Dan dia membuat disclaimer ini. Ini udah saya minta, boleh dikutip nggak Pak? Silahkan, karena itu fakta katanya. Dia mau buat disclaimer, dia nggak mau campur urusan soal Lady
apa Lady Aurelianya soal koasnya dia nggak mau campur, tapi soal fakta-fakta soal kepemilikan harta dan sebagainya itu dia menjelaskan bahwa Deddy Madarsa itu katanya dari pihak bapak dia memang keluarga usaha pengusaha migas di Palembang cukup terkenal, dan Mhm. kemudian bapaknya punya juga kakeknya itu punya pom bensin, dan pom bensinnya itu diwariskan ke Mhm. bapaknya Deddy Mandarsa, dan dari bapak Mandarsa itulah kemudian diberikan kepada Pak Deddy. Sementara rumah Jalan Supeno itu juga katanya dari bapaknya, dari kakeknya itu. Nah, tapi katanya kemungkinan kenapa belum dilaporkan karena itu mungkin belum resmi diserahkan kepada mereka. Sementara kalau dari pihak ibunya Pak Deddy Mandarsa itu katanya Mhm. kakeknya itu adalah residen kalau residen itu dulu ya sebelum gubernur ya, sebelum Sumatera Selatan menjadi eh, provinsi sendiri, disebut residen Palembang, namanya Residen Rozak, dan itu katanya jadi salah satu nama jalan di Palembang. Itu penjelasan dari Pak Ya. Marzuki Ali yang dia ingin melihat lebih proporsional. Tapi apakah kemudian soal ini kemudian dengan fakta itu tidak dipersoalkan lagi LHKPN-nya? Saya kira kan yang menyampaikan informasinya sendiri justru KPK, juru bicara di KPK yang menyatakan Mhm. bahwa Mhm. ini dulu ada kasus dia loh. Jadi dalam kasus waktu OT Mhm. namanya disebut, rupanya waktu itu dia masih menjadi kepala Mhm. BPJN di Kalimantan Timur. Ya, Betul. tahun berapa? Tahun Mhm. 2023 katanya gitu ya. Iya. Ini berkaitan dengan Mhm. OTT. Tapi kenapa nggak berlanjut kasusnya? Itu tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas KPK itu akan melakukan semacam verifikasi gitu ya, apa sih namanya, Mhm. klarifikasi ya dalam dua Klarifikasi minggu ke ya. depan. Kemarin saya juga membahas soal eh, tanah dan bangunan yang disebut di Jakarta Selatan yang Mhm. nilainya kok sangat rendah. Ada tiga kapling tanah dan bangunan disebutnya begitu ya. 33, pertama Mhm. 33,6 meter yang harganya 200 juta, dan yang kedua sama 200 juta juga. Satu lagi kaplingnya lebih besar 38, kalau nggak salah 38 koma berapa begitu, yang harganya 350 meter. Saya kemarin bertanya-tanya, di mana ada Jakarta Selatan kapling kecil-kecil itu? Kalau kecil-kecil itu kemungkinan itu pasti apa namanya apartemen ya, Mbak, Apartemen. strata title. Kalau Mhm. itu kan nggak tanah dan bangunan, Mhm. kalau itu hanya bangunan kan itu namanya Mhm. strata title, nggak ada tanahnya di Betul. situ ya mereka. Nah, Mhm. tapi kalau Mhm. tahu betul memang itu apartemen di Jakarta Selatan, ada apartemen 200 juta di mana ya? Karena menurut saya yang paling murah Mhm. pun di Jakarta itu yang dulu sempat ada subsidi di apa ya, di anu ya Mbak, di mana Mbak, di Kalibata City ya? Kalibata City. Iya, nggak Mhm. ada Betul. harganya segitu ya. Mhm. Mungkin dulu belinya dulu berapa puluh tahun lalu beli bisa 200 juta, tapi kan nilainya dia kan itu laporan terbaru gitu. Mhm. Betul, betul. LHKPN itu kan harga yang terbaru, harga Hmm, perkiraan. hmm, Misalnya itu berupa emas pun harga emas yang terbaru, bukan hmm, harga emas yang kita beli 10 tahun yang lalu, begitu ya. Jadi hmm. harga apartemen yang dibeli, bahkan ada yang spill, ini netizen yang spill katanya ada di Beleza. Beleza itu ya kawasan yang elit lah di Iya, Simpruk Jakarta ya itu Mbak ya. Selatan. Simpruk ya, Betul, dekat. betul. Iya, daerah-daerah kalau kita dari tengah ya itu Permata Hijau atau menuju Simpruk itu ke masih? Permata Hijau, Oh, menuju ke Permata Permata Hijau. Hijau Hmm, ya. Ya. Jadi kalau yang ada di sana ada yang memperkirakan itu per meternya apartemen di sana ya sekitar 27 jutaan gitu hmm. ya. Mungkin bisa mencapai 30 jutaan gitu per meter. Jadi kalau seandainya itu ukurannya 30 meter 33. persegi ya kita Hmm, 33 tinggal kita kalikan begitu. Jadi ya harganya tidak segitu juga begitu hmm, ya. Dan kemudian juga eh, di Palembang juga diperkirakan walaupun kita masih belum tahu apakah itu rumah dan tanah warisan, betul dan rumah dan tanah warisan, tapi katanya lebih dari satu. Ada yang spill begitu, begitu juga Mas Irsu, terutama yang di Jalan Supernau 9 itu, karena memang ada foto ketika Lady masih kecil, hmm. dia ada di rumah tersebut fotonya. Jadi di backgroundnya adalah rumah tersebut. Artinya memang sudah lama sekali ditinggali dari sejak anaknya kecil sampai sekarang sudah berkuliah. Ya bisa jadi juga kalau seandainya itu sudah ditinggali dari sejak 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kita perkirakan mungkin karirnya Pak Deddy Mandarsyah ini kan masih jauh dari Hmm, posisinya dari yang sekarang ya, karena dia ini kan karir kan di hmm, Kementerian PU, PR begitu. Jadi ya bisa yang kalau kita lihat dari gajinya gitu, yang sekarang saja gajinya
dengan eselon 2 itu berapa begitu ya. Tentu rumah tersebut belum terbeli. Jadi Mm-mm. memang diperkirakan kenapa tidak masuk LHKPN bisa jadi adalah karena memang rumah warisan dari leluhurnya atau dari orang tuanya begitu Mas Hersu. Nah, sekarang yang menjadi masalah dipermasalahkan adalah karena anak ini memang anak tunggal, Lady ini anak Jadi kelihatan tunggal begitu ya Mas dimanjakan gitu Hersu. ya. Sepertinya dimanjakan karena dari kecil sudah diprinses-prinses kan seperti yang di foto lama itu kan princess dan namanya pun juga Lady cantik ya namanya tapi juga mengkonotasikan kepada itu tadilah anak-anak yang manja makanya bisa jadi ya ini secara psikologis kita juga punya anak sedang berkuliah kan Mas Hersu makanya mungkin Lady ini meminta beberapa kali jadwal diganti apa dan sebagainya temannya yang merasa memang passionnya ada di kedokteran, merasa terganggu dengan hal tersebut, apalagi sudah 3 kali minta jadwal apa dan sebagainya. Kemudian ada intervensi dari orang tuanya, bahkan kalau kita mendengar rekamannya sebelum terjadi pemukulan itu, teman perempuan dari Muhammad Lutfi, yaitu kepala atau chief koasnya itu kan mengatakan ya kalau seandainya begitu saya juga bisa lapor kepada bunda saya, saya bisa Mama saya. yang artinya iya, mama saya begitu. Yang artinya memang anak ini sudah dewasa loh mereka ini bahkan untuk untuk tingkat kuliahnya pun mereka sudah ke tahap koas begitu. Yang mereka sendiri pun mungkin tidak terbiasa dengan campur tangan orang tua begitu. Yang dimana kalau seandainya orang tuanya akan campur tangan pun mereka juga pasti akan menolak. Jadi dan belakangan ini Mas Henso mungkin kita bisa mendengar ini ada voice note yang viral yang ramai sekali beredar. Ini pembelaan dari Ibu Sri Meliana ini adalah ibu dari Lady begitu ya. Tapi ini sesudah sesudah percakapan ketika di toko roti tersebut itu viral. Jadi ini adalah rekaman yang kedua yang sekarang viral. Kita akan bandingkan rekaman yang sesudah sesudah kejadian ini viral dan kemudian dengan kejadian sebelumnya. Karena kalau kita melihat rekaman yang sesudahnya ini, ya malah terkesan orang tuh mengatakan ini seperti kayak play victim gitu sih Ibu Lady ini begitu karena dalam rangka untuk membela dirinya karena sekarang memang sudah dalam keadaan terdesak. Nah, apakah betul ibu dari Lady ini play victim seperti yang dikatakan netizen? Mari kita tengok, kita dengarkan rekamannya. Apa nggak adil kayak gitu loh. Nah jadi tante tanya Eja, ya tante mungkin karena dia ketua kelompok dia memang begitu, padahal di tempat lain bisa tukar pikiran. Ya udah aja tante temu telepon dia aja, nggak boleh kayak gitu kata tante kan. Nah cuma tante pikir si Lufti ini seperti kalian, seperti orang-orang yang normal, bisa diajak ngomong. Nah tante telepon, Lufti bisa ketemuan nggak? Tante pengen ngomong. Nah, tante sudah di rumah sakit Siti Fatima. Ternyata katanya dia sudah pulang, kan? Ya udah, kamu pulangnya di mana? Kata tante, arahnya di sini tante. Katanya di Demang. Boleh izin tante pengen ngobrol. Kata oh ya nggak apa-apa. Katanya kayak gitu. Nah terus di mana yang enak? Carilah tempat makan kafe di mana? Kata tante. Karena tante nganggapnya kalau teman Lady itu anak semua kan Miwa kayak gitu. Akhirnya ketemu kan Miwa. Nah setelah ketemu tante tuh nggak ada mau niat ribut-ribut tuh nggak ada. Cuma dia kurang ajar, dia sinis dan apa ngetawain tante. Nah kayak gitu ngetawa sinis itu kan tante sedih jadinya kan. Nah tante ngomong sama dia, tante ngomong kayak gitu, maaf Miwaya karena tante udah nganggap Miwaya kayak anak kan. Miwaya ceritain di Miwaya. Iya tante. Ya terus tante ngomong kayak gini, Dek kata tante, kalau seandainya kamu kan ketua kelompok, kata tante, kok nggak adil pembagiannya Lady 2 hari sekali jaga malam, sedangkan rombongan lain 4 hari sekali dan Lady dijatuhkan buat di hari libur, kata tante nih kan. Tolonglah Dek, kalau misalnya ada yang protes, Lady protes, dengarkan, jangan bertindak kasar ucapan kamu. Rasanya tante nggak enak dengernya, kata tante. Nah untuk kedepannya kalian tuh berunding, kata tante, duduk ngobrol, curhatlah kalian itu biar kompak maksudnya kayak gitu kan. Maksudnya jangan saling ini kok terus dia bilang oh, tante udah ngomongnya. Nah kayak gitu dengan tante Biwa dan dia senyumnya sinis kan. Jadi tante tuh bingung
Dek maaf ya kata tante, kalian ini berpendidikan dokter tapi kok nggak ada attitude kata tante dan orang tua, kata tante nih kan, tante nih sudah tua loh Dek, sudah 52 tahun kata tante nih, anggap aja tante nih orang tua kamu ngomong kayak gitu loh, tapi kayak mana diketawainnya, tante ketawa sini selihatan sama pacarnya, dia sini sama tante ketawa kayak gitu kan, tante nih sedih kan nih, wah lu kok kayak gini ya, kok beda dengan teman-teman lady yang lain ya, karena kalian kan tante udah kenal siapa kalian kan. Nah, mungkin Om Dato ini emosi ngelihat dia ngelawan tante, dipegang lah Om Dato, kata Nicole jangan kurang ajar, dengerin dulu orang tua ngomong, tuh sudah tuh, nah lepas kan kayak gitu kan. Akhirnya sebelum pulang tante ngomong lagi, tolong ya Dek ya koreksi untuk kedepannya, kan tante nggak boleh kayak gitu, dengan maksud tante, malah tante pengen ngobrol kamu berdua, kamu ajak teman-teman kamu, tante kan nggak perlu dengan perempuan-perempuan ini, tante pengen kamu karena kamu yang membagi tugas, kata tante nih kan, karena dia sinis Niwa, pokoknya dia tuh mukanya sinis ngetawain tante, pokoknya angkuh lah ya, nganggap tante nih sampah kayak gitu. Jadi tante ngomong, Dek saya ini bukan ibu rumah tangga loh, saya juga sarjana hukum, maksud tante kita ini selevel gitu loh kan, itu kayak gitu, malah kamu masih koas, masih jauh Dek perjalanan hidup kalian kayak gitu, tante bukan ibu rumah tangga, tante kerja, tante ini direktur loh, maksud tante tuh tolong hargain tante, bukan ibu rumah tangga tante nih. Tambah dia sinis, nah Om Dato emosi, tante kaget gitu, langsung ditonjok Om Dato. Nah tante kan karena merasa takut ada keributan berantem, tante pisahin gitu loh, karena kalau tante nggak pisahin tambah parah kan kayak. Maksud tante, kalau kamu ketua kelompok ya, maaf ngomong, harusnya kalian dengar. Oh apa nih, ayo duduk. Kalian bicara kasar seperti itu ada rekamannya. Ya, oke. Nah, boleh nggak? saya tidak berurusan dengan kamu. Loh, saya boleh tidak. kan? Oh, Nggak boleh ayo, kayak gitu. karena rekamannya cuma Iya, dia. sabar. Sekarang gini, tante ya. Udah tahu belum? Ini udah berapa kali tante dia omongin? Udah tahu belum tante? Apa coba? Ini masalah dari awal itu udah 3 kali. Pertama, oke diubah karena kemarin ngomongnya weekend terus, oke diubah. Yang kedua kali masih salah juga, oke kita berubah lagi. Terus sudah diubah yang kedua, itu udah pasti benar. Itu kami ubah kemarin malam. Yang kedua tuh ya, kita ubah kemarin malam, sudah kita pastiin. Sekre itu ada 2 tante. Sekre 1, sekre 2. Yang buat ini sekre 2. Kenapa sekre 2? Karena sekre pertama ini sibuk, ada kegiatan. Kita udah pastiin, saya yang bersangkutan, kita udah pastiin ke sekre 1. Gimana? Ini udah oke belum? Jadwal yang udah dirombak yang udah kedua kalinya. Udah dirombak kedua kalinya, udah oke semua, nggak ada masalah. Kita kasih dong ke komporsi, kita kasih ke dokter karena kita udah telat, kita udah ganti-ganti terus, gonta-ganti terus. Ini udah 2 kali kita gonta-ganti. Oke, kita kasih. Setelah kita kasih ke dokternya, tiba-tiba pagi baru oke lagi. Nah, jadi kan masalah gini tante. Kita ini sudah ganti-ganti, kita sudah ngusahain, kita sudah baik-baik dari awal. Sudah 2 kali kita ubah. Nah, tapi kenapa masih dikomplain gitu loh? Kenapa setelah sudah diubah sesuai dengan komplainan, sudah baik-baik, tapi masih diubah. Sedangkan itu posisinya sudah dikirim ke Diknis gitu loh. Sekarang gini, kenapa kalian bisa 4 kali sekali jaga, dan ini 2 hari sekali jaga? Lupa ya. Kamu ketua kelompok, harusnya ketua kelompok itu amanah. Semua di bawah kalian itu harusnya sama. Jangan ini sahabat, ini pacar, jangan. Gimana kamu sebisanya punya rumah tangga gitu loh. Kamu punya rumah tangga dipengaruhi orang. Nah, kan apa itu? Apa itu? Tante, boleh nggak? Kenalin ya Tante, saya Kundiah Tante. Jadi kalau ngelihat dari jadwal terakhir yang diubah, itu tanggal Lady Jamal 4 kali Tante. Lady Jamal 4 kali di hari Jumat. Di hari Jumat, Sabtu pagi, Senin malam, Rabu malam. Dari jarak jaga pertama ke jaga kedua, itu ada jarak 1 minggu nggak jaga Tante. Ada jarak seminggu tidak jaga sebelum akhirnya Lady jaga 2 hari sekali, dan yang jaga terakhir itu 3 kali sehari.
3 hari sekali jaraknya. Makanya tante ya, sampai jaga ketiga ini kita udah benar-benar ngomong Saya enggak, kamu gimana? Dia bicara kasar sama anak saya, berarti saya ngejer dia loh. Sebentar, tante tahu nggak? Tante nggak boleh gitu. Ya udah, kalau kayak gini saya telepon bunda saya juga, nggak boleh kayak gini. Nah sekarang kok tidak dirugikan saya? Tante, Kau diam dulu ya. tante tahu nggak? Saya ini berhubungan dengan dia. Saya ini berhubungan dengan dia. Kamu nggak boleh melo-melo. Iya. Karena yang bicara kasar dengan anak saya ini nggak dia yang ikut. Yang bicara kasar kan aku dengan anak saya. Dia kan enggak. Tapi tante tahu nggak? Sebelumnya dia mau kasar bunda. Aku dia nggak boleh. Ada yang tadi kalian megang-megang. Nah, makanya kamu Tante nggak dulu. usah ikut ngomong. Nggak usah dia ngomong-ngomong. Enggak. Siapa yang ngomong kasar? Aku tadi Tante, sebelum itu teman-temannya tuh udah bilang kalau misalnya nggak adil, ngomong yang egois. Nah, tante tuh Nah, sekarang saya ini mau bicara dengan dia. Dia ketua kelompok. Kamu tuh perempuan, nggak usah ikut-ikut. Gimana kalau mertua kamu marah, kamu ngelawan? Ngeri saya lihat kamu nih. Lady, halo? Iya. Kamu tuh maaf ya. Tidak apa itu masalah. Nah, ya kenapa dia ikut-ikut? Ya karena dari bersangkutan juga. Iya, saya kan mau ketemu kamu ketua kelompok di Koas. Ya, Harusnya kamu tuh ketua kelompok di Koas, begitu orang protes, kamu tuh jangan usah kasar. Harusnya duduk, ayo duduk sini kita bicara. Kayak gitu, kamu bicara kasar, ada rekamannya gitu loh. Ibu mana yang mendengar kayak gitu, anak saya anak tunggal loh, tapi nggak manja gitu loh. Nah, jadi jangan kau ngetawa-tawa Apa maksud kau ngetawain kayak gitu? Kau jangan macam-macam loh, saya orang Kumbring asli di sini ya. Kau mau jalur apa? Mau jalur polisi, jalur kita ini tidak ribut loh. Kamu kan berpendidikan. Kamu ketua kelompok, harusnya ketua kelompok itu amanah gitu loh. Kamu ngatur kelompok, kok aku belum ada apa-apanya. Kamu ngatur ketua kelompok, kamu aja nggak mampu. Gimana ngatur kepala rumah tangga? Gimana? Coba lari ke handphone tuh, dia ngerekam tuh. Dia lari dulu. Ya sekarang dia nggak ikut-ikut. Saya ini kan mau ketemu kamu yang marah, yang kasar sama anak saya. Dia kan sudah mulai. Iya, aku Tadi dia aku dulu. nggak disuruh boleh, dia main HP nggak boleh juga. Bukan kamu di situ lah, kamu kontrol aja. Kamu laki-laki. Dia sudah. Diam ini. Sekali. Nah, ngapa namain kasar mak itu? Ponan aku yang kamu sekolah. Nah, ini kan siapa? Aku ini bicara sama dia. Mana? Dia ini kan ketua kelompok. Orang nggak tahu-tahu. Apa cak itu? Nah iya, maaf ya. Kamu ini ketua kelompok. Yang bentak anak saya tadi kamu. Saya tidak perlu dia. Enggak. Nah sekarang gini, kenapa dia ikut-ikut? Sudah. Ya enggak, kenapa dia mau ikut-ikut? Kita ini bicara dari orang tua loh. Cuma kok berpendidikan tinggi dengan orang tua atau melawan seperti ini. Jadi sarjana hukum loh. Ini masalah bukan menyangkut semua, bukan menyangkut saya aja, semuanya. Nah iya sekarang saya ini bicara sama kamu. Saya tidak perlu dia. Gitu. Ya, jadi seperti itu Mas Hersu. Ini pemirsa Off the Record kan bisa langsung menilai ya bagaimana pembelaan dari Ibu Lady tersebut begitu. Dan komentarnya ini banyak sekali Mas Hersu. Terutama kemudian mengaitkan apa yang menjadi pembelaan sesudahnya dengan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kemudian kembali disorot sekarang. Bagaimana dia mengatakan soal ibu rumah tangga bahwa saya ini bukan ibu rumah tangga. Jadi maksudnya jangan sepelekan saya. Ini banyak sekali yang terus kemudian merasa memang apa salahnya dengan ibu rumah tangga? Saya sebagai ibu rumah tangga malah bisa mendidik anak saya dengan baik, tidak manja apa dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian juga soal dia mengatakan bahwa saya ini sarjana hukum gitu. Jadi maksudnya tidak main-main karena saya mengerti hukum. Itu menjadi bumerang juga karena kalau seorang sarjana hukum yang tentunya tidak akan melakukan intimidasi seperti itu begitu. Yang bahkan kemudian ketika Muhammad Lutfi ini didampingi oleh teman-temannya kan dia menolak, kenapa bawa teman-teman kamu gitu. Saya kan mau bicara dengan kamu.
dia sendiri tidak membatasi dirinya sendiri, dia juga membawa sopirnya, bahkan ikut dalam pembicaraan tersebut walaupun berada di meja sebelah begitu ya. Tapi ketika banyak juga yang menyoroti bagaimana dia tidak gercep gitu Mas Yesus, bertindak cepat ketika sopir itu berdiri. Bahkan seharusnya ketika sopir itu berdiri sebelum aku melakukan pemukulan, dia harusnya sudah tahu apa yang akan terjadi begitu kan. Orang kalau berdiri itu artinya emosinya naik begitu. Tapi kalau orang dari berdiri kemudian dia duduk itu artinya emosinya turun gitu. Ini dari duduk kemudian berdiri dan kemudian dengan sikap yang menantang harusnya sudah diantisipasi. Tapi dengan berkali-kali pemukulan baru kemudian ibu dari Lady ini Ya, menjangkau si pemukul tersebut. Jadi ini dari sini kita bisa melihat ya, begitu kronologisnya dan pembelaan ini, dan banyak juga yang mengatakan seharusnya Ibu Lady tersebut juga diperiksa dan menjadi tersangka dalam hal ini karena dia menjadi ya. penyebab dari keributan ini begitu. Oke, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi kalau dari PU kelihatannya belum ada Kementerian PU ya sekarang nih ya, bukan Ya. Perumahan Rakyatnya udah dipisah. Belum ada respon ya Mbak Agi ya, walaupun di Mhm, mhm. akun media sosialnya sudah diserbu habis di sana. Tapi yang kita Nah, tunggu ini justru, ya gimana Kak? ini Mas Enzo, nggak ada informasi soal orang tua ya kan tadinya sebelumnya orang mengatakan bahwa ini mungkin dari pihak Muhammad Lutfi, dari keluarga yang biasa saja gitu ya. Sekarang kan mulai terkuak bahwa Lutfi ini di Palembang bukan yang kos atau apa gitu karena dia sebetulnya orang tuanya tinggal di Jakarta tapi ternyata di Palembang katanya dia tinggal bersama pamannya yang konsulen. Jadi konsulen ini kan memang dokter spesialis yang mempelajari subspesialis ya Mas Efsu. Dan Jadi dokter mengajar, senior lah di dan sana mengajar Mbak. Kalau konsulen itu dan harus mengajar ya. mm, mm, mm. Mhm. Ya. Jadi dia di senior dan pasti di kalangan para koas, para mahasiswa kedokteran tersebut juga menjadi seseorang yang dihormati lah begitu Mm, dan mm. Lutfi tinggal bersama pamannya tersebut. Sementara orang tuanya sendiri juga orang yang berkarir begitu dikatakan menjadi salah satu petinggi di perusahaan salah satu perusahaan swasta besar begitu. Jadi ya apa namanya? Ini nuansanya menjadi semakin hangat begitu ya, Aku karena kuat. ternyata kedua orang ini Ya. juga apa namanya mereka berasal dari keluarga yang oke lah begitu, Mas Erso. Oke, kita tunggu. Ini masih akan panjang ceritanya ya, saya kira karena Ya, KPK juga akan pasti. melakukan klarifikasi terhadap terhadap orang tuanya, yakni Pak Deddy Mandarsah, dan kita belum tahu apa sikap dari Kementerian PU terhadap kasus ini karena bagaimanapun juga ini nama PU kan jadi ke bawah-bawah lah gitu. Dan Iya, biasa dan kelakuan betul. netizen kan begitu-begitu ke bawah-bawah itu dibongkar-bongkar semua nanti nama netizen. Itu ke bawah-bawah itu nanti PU kalau nggak segera ngambil tindakan. Ya, Ya. sampai dengan misalnya PU sebagai departemen yang basah, kemudian Iya, dibanding-bandingkan ya, lebih basah PU atau lebih basah ya. mana begitu ya. Iya, sekarang kalau Terus sekarang malah bukan kemudian basah lagi, basah kuyup ini karena lagi musim hujan. Oke, Mbak Agi ya. oke. Kita akhiri perbincangan Mhm. kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Nah, kami mohon pamit. Terima kasih Mhm. atas perhatian Anda dan doa-doa kepada kami, juga doa yang tulus dari kami berdua untuk Anda semua. Saya Ersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Salam Noven. Selamat beristirahat. Ya. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.